Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Pagi ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan kekhawatiran teman-teman terhadap obat skizofrenia. Apakah obat skizofrenia itu aman buat ginjal, buat liver dan tubuh lah secara keseluruhan? Karena itu kan obat kimia yang diminum dalam jangka panjang ya. Oke, saya mau bantu jawab. Tapi teman-teman, kalau misalnya ingin lebih yakin juga bisa juga menyimak YouTube-nya Dr. Andri. Ada topiknya yang dibahas tentang ini juga ya, Dr. Andri SPKJ. Nah, tetapi saya coba jawab sesuai dengan edukasi yang diberikan dokter kepada saya dan juga pengalaman saya juga ya di KPSI. Nah, teman-teman, obat-obatan yang diresepkan oleh dokter itu semuanya itu telah melalui proses panjang ya. Jadi ada dari pabrikannya sana di negara-negara asalnya itu udah melalui proses penelitian yang panjang oleh para ahli. Ada dokter, ada ahli farmasi dan lain-lain ya. Nah, itu prosesnya juga ada proses di laboratorium, terus diuji ke hewan, efektivitas dan keamanannya, diuji ke manusia. Itu prosesnya panjang tahunan gitu. Bahkan setelah dia disetujui oleh pemerintah di sana bahwa ini aman dan efektif, boleh diedarkan ke pasien, itu pun tetap akan dipantau terus oleh lembaga terkait. Apakah setelah diedarkan dan dikonsumsi oleh pasien nih ada manfaatnya ya, berapa persen bermanfaat, atau dia efektif atau kurang efektif, itu dipantau terus. Nah, terus ada yang merasakan efek samping nggak yang membahayakan, itu dipantau juga. Banyak tuh di dalam sejarah ya psikiatri aja banyak obat-obatan yang kemudian terbukti misalnya efek sampingnya berat, itu ditarik dari peredaran dan tidak boleh diedarkan lagi gitu. Nah, itu di negara aslinya gitu. Nah, sementara kita ya sebelum obat itu masuk ke negara kita itu para ahli di sini udah memantau, itu udah beredar berapa tahun di negara aslinya. Nah, ada nggak yang merasakan efek samping atau berbahaya nggak? Nah, kalau dipandang aman dan ternyata efektif, baru dipertimbangkan untuk diimpor ke Indonesia dan digunakan di sini. Dan di sini juga, waduh, prosesnya itu juga panjang. Para ahli akan mempertimbangkan, wah, plus minusnya deh tuh. Terus ada lembaga-lembaga terkait, ada Litbang juga, Kementerian Kesehatan, ada Badan POM, wah, ada asosiasi profesi, semua tuh diundang pasti untuk mempertimbangkan apakah obat tersebut bisa masuk ke Indonesia dan digunakan untuk pasien-pasien di Indonesia. Nah, itu pun nanti mereka akan pantau juga di negara lain gimana, di negara C gimana, D dan gimana, apakah itu udah terbukti. Nah, nanti kalau dianggap itu udah meyakinkan, baru nanti boleh diedarkan di sini. Jadi tingkat keamanannya sangat tinggi gitu. Jadi jangan khawatir. Gitu. Dokter juga dalam meresepkan obat kan disesuaikan dengan kebutuhan si pasien masing-masing. Nggak disamaratain semua gitu. Enggak. Sehingga dokter udah memperhitungkan kira-kira dengan dosis segini ini, obat ini dikombinasikan dengan ini, itu akan jauh lebih besar manfaatnya daripada efek sampingnya ya. Dan ini udah dirancang untuk dikonsumsi dalam jangka panjang karena dokter udah tahu bahwa gangguan skizofrenia ini sama seperti diabetes atau darah tinggi yang harus jangka panjang. Jadi dia udah perhitungkan tuh gimana caranya supaya dikonsumsi dalam jangka panjang aman. Nah, kalau kita kurang yakin, ya kita juga harus pola hidupnya juga sehat ya, minum air bening ya yang cukup supaya bisa metabolismenya baik ya, racun-racun terbuang lewat air seni, tubuh kita juga sehat. Kita harus berolahraga juga, hindari rokok, hindari
kopi yang berlebihan ya. Itu karena penyakit itu banyak macamnya dan penyebabnya juga macam-macam. Kita ketakutan sama obat schizophrenia, padahal setiap hari kita di jalan aja kita menghirup asap knalpot itu udah banyak racun di situ. Nah, kita cuek tuh terhadap itu. Kita ngerokok tuh di dalamnya juga banyak ini, tapi kita cuek. Tapi kenapa kita takut sama obat schizophrenia? Nah, kok kalau kita diresepkan obat untuk obat penyakit lain kita yakin aja sama dokter, tapi kenapa ya kalau untuk obat jiwa kok kita kayaknya kesannya malu minum obat? Nah, itu di situ ada stigma juga ya. Jadi dari pengalaman saya sih ketemu banyak banget teman-teman ODGJ, asal dia pola hidupnya cukup sehat, minum obat teratur, minum air putih teratur, makanannya juga nggak yang aneh-aneh, sehat-sehat aja kok gitu. Bahkan ada yang 20 tahun, 30 tahun minum obat, 40 tahun minum obat, sehat-sehat aja gitu. Dan kita juga mesti lihat manfaatnya gitu. Kalau kita nggak minum obat, nah, malahan efek utamanya, gejalanya balik lagi, malah kita jadi nggak berfungsi sebagai manusia. Itu kita jadi putus dari realitas, bengong, ketawa sendiri, ngomong sendiri, nggak mandi-mandi. Nah, tapi kalau kita minum obat ya memang ada efek samping, dijelaskan juga. Pabrik farmasi harus menjelaskan sejelas-jelasnya kira-kira efek sampingnya apa aja. Makanya kita bisa browsing juga di internet. Gitu. Karena itu udah diatur oleh undang-undang bahwa dia harus jelaskan efek sampingnya supaya pasien bisa mengenali efek samping tersebut dan bisa berkonsultasi ke dokter. Dok, saya ngerasain ini dok, gimana dok ngatasinnya? Nah, dokter akan nilai nih kira-kira masih level aman apa enggak gitu ya. Atau ada tes tertentu, misalnya kita minum obat misalnya kayak lithium ya, mereknya misalnya di sini Freemania. Wah, itu kira-kira ada kadar tertentu di dalam darahnya, dia nggak boleh sekian lithium tersebut. Akhirnya dia harus uji darah. Dokter pasti akan suruh kita tes darah gitu ya, untuk memantau kalau dia masih di bawah ambang batas aman ya aman gitu. Jadi kita percayakan pada dokter bahwa dokter ingin membantu kita untuk tetap sehat gitu. Nah, tadi juga kita ya tadi diimbangi gaya hidup yang sehat, minum air putih, air bening yang cukup sehari, banyak minum supaya kita metabolismenya lancar gitu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir soal itu, soal zat kimia. Kalau dipikir-pikir semua juga di alam semesta ini juga kimia kok. Kita misalnya minum obat herbal, apakah herbal bukan kimia? Kimia juga gitu. Wow, saya minum ini, wah habatus sauda. Di dalam habatus sauda itu juga di dalamnya juga unsur-unsur kimia juga. Nah, sementara obat farmasi itu diambil dari tumbuhan, dari unsur-unsur alam, tapi dia diekstrak, diperhitungkan komposisinya sekian persen, kira-kira itu bisa berguna untuk mengelola gejala yang kita alamin gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut, semuanya itu udah diperhitungkan oleh para ahli. Bahkan kita kalau kita minum obat kan kita harus konsultasi terus ke dokter. Dokter akan memantau juga kok kesehatan kita, bukan cuma gejala psikiatrinya juga, tapi juga fisiknya gitu. Meskipun ya kita tidak menutupi bahwa ada efek samping obat yang juga sulit kita hindari. Misalnya nafsu makannya jadi tinggi, jadi gemuk ya. Terus kemudian ada resiko-resiko tertentu, misalnya jadi gemeteran ya. Terus kemudian ada yang merasa kaku-kaku badannya gitu-gitu. Itu nggak bisa kita hindarin. Badannya jadi gemuk, akibatnya dia ada muncul kolesterol, darah tinggi misalnya. Jadi rentan terhadap
gangguan jantung karena terlalu gemuk, ya bisa. Tapi itu juga tadi harus diimbangin dengan gaya hidup yang sehat. Artinya kita harus berolahraga, aktivitas fisik yang membakar kelebihan lemak kita lah, supaya kita juga jangan terlalu gemuk. Makan juga harus diatur, jangan terlalu banyak karbohidrat sehingga kita nggak terlalu gemuk ya. Ya kurang lebihnya seperti itulah teman-teman ya. Nah kalau misalnya teman-teman ragu, jangan lupa kalau ada kegiatan family gathering di rumah sakit datang ya. Kalau ada kumpul-kumpul di KPSI masing-masing daerah datang supaya bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Nanti tanya aja, dia udah minum obat berapa lama gitu. Ada keluhan nggak? Keluhan fisik nggak gitu. Kita bisa belajar dari mereka gitu ya, dan keraguan-keraguan kita bisa kita kikis dengan adanya pengalaman dari teman-teman yang lain gitu. Tapi tetap itu hak kita juga untuk mengetahui kalau misalnya kira-kira ada efek samping pada diri kita, itu hak kita juga sebagai konsumen. Jangan malu-malu atau ragu sampein ke dokter, misalnya, oh dok saya jadi dorongan seksualnya menurun nih dok. Nah misalnya saya gangguan ereksi gimana? Nah itu sampein juga, jangan malu-malu gitu. Banyak tuh yang nanya ke saya aja, wah malu-malu, gimana ya Mas Bagus, gimana ya? Sampein aja lah, kita juga orang dewasa dan itu hak kita juga sebagai konsumen kesehatan jiwa ya. Tapi sejauh ini sih pengalaman saya sih ketemu dengan banyak pasien, manfaat obat itu jauh lebih banyak dibanding efek sampingnya. Dan menurut saya sih dari yang saya dengar dari teman-teman semua, termasuknya relatif aman lah buat kita walaupun itu dikonsumsi jangka panjang. Kalau misalnya dosis obatnya terlalu tinggi, seringkali ini kejadiannya itu pada pasien yang ngerokoknya kuat ya. Jadi efek rokoknya itu membuat obat itu jadi kurang maksimal fungsinya, atau dia hobinya ngopi, minum minuman energi. Nah itu juga kurang bagus ya. Itu harus dikurangin seminimal mungkin sehingga obat bisa maksimal. Malahan kalau obatnya fungsinya maksimal, itu biasanya dosis obatnya akan diturunkan oleh dokter sampai dosis yang paling rendah yang kita butuhkan, sehingga semuanya jadi lebih aman gitu ya teman-teman. Semoga jawaban saya ini memuaskan rasa ingin tahu teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang, tanyain ke dokter juga boleh gitu. Jangan sungkan-sungkan, ditulis juga boleh, ntar kasih ke dokternya supaya kita lebih yakin lagi pada saat kita mengkonsumsi obat ini. Obat ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya dan efek sampingnya seminimal mungkin pada kita. Gitu ya teman-teman, terima kasih udah menyimak video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.